Waalaikumsalam. Misi Pak, Silakan dulu. Dari mana ya? kami dari Kemahasiswaan Universitas Terbuka, Prodi PGSD Pak. Jadi saya sebagai ketuanya yaitu Rohani, ini rekan saya dan juga Rozi dan ini Syarif Pak. Di sini kami bertujuan ingin melakukan observasi terhadap perpustakaan Pak. Oh, gitu ya. Iya. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya Pak? Saya Samsul Aribowo. Saya di sini komite perpustakaan ya. Mohon maaf Pak, apakah boleh kami ingin bertanya-tanya sedikit mengenai perpustakaan Tiga Serumpun ini Pak? Silakan. Oh iya, jadi kan harus observasi Pak. Jadi kami ingin mengetahui Pak, apa sih visi dan misi Bapak selaku komite perpustakaan ini Pak, untuk perpustakaan ini sendiri? Untuk visinya, jadi gini, perpustakaan ini udah lama sebenarnya. Dari 2016 itu sudah berdiri, sudah kita siapkan, buku-bukunya sudah ada. Itu berdasarkan usul dari masyarakat waktu musyawarah desa. Itu ide awalnya dari sana. Dan itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk memberantas buta huruf, juga untuk meningkatkan minat baca di masyarakat. Jadi awal berdirinya itu memang usulan dari masyarakat sewaktu musyawarah desa di tahun 2015. Itu awalnya. Jadi asal mula perpustakaan ini berdiri itu dari masyarakat itu sendiri ya Pak? Betul, ada usulan dari masyarakat. Ya. Berarti asal mulanya juga itu pada tahun 2016 dia mulai berdiri Pak? Atau memang baru mulai berdiri atau sudah aktif itu Pak? 2016 kita mulai awal berdiri. Kita coba siapkan fasilitasnya. Kita beli buku-bukunya dulu di 2016. 2017 kita siapkan buku-bukunya. Nah, selama kurang lebih 4 tahun ini Pak, apakah ada pencapaian yang sudah diperoleh oleh perpustakaan ini Pak? Nah, kalau untuk pencapaian ininya kita nggak bisa terlalu mengukurnya ya. Cuma untuk kegiatan-kegiatan kita aktif. Hanya saja memang untuk tahun 2020 ini kegiatan kita memang agak terkendala karena dari soal anggaran. Kalau tahun 2019 contohnya kita adakan kursus bahasa Inggris untuk anak-anak remaja. Kelas pertama untuk remaja putri tingkat SMP. Berikutnya SD juga masuk. Itu selama setahun kita adakan di sini seminggu 2 kali. Tapi itu di tahun 2019. Di 2020 kita tunda kegiatan itu karena faktor anggaran. Insya Allah untuk tahun berikutnya akan kita upayakan lagi kegiatan-kegiatan. Untuk rentan waktu dari 2016 sampai saat ini Pak, apa ada kendala atau masalah yang Bapak hadapi? Nah, kalau kendala masih sama saja ya. Memang butuh pendekatan lebih ke masyarakat, terutama ke anak-anak muda, anak-anak usia sekolah untuk bisa aktif datang ke perpustakaan. Kita untuk perpustakaan fasilitas insya Allah sudah cukup. Kita tahun ini dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional dari pusat. Itu 2 unit komputer, 1 unit smart TV, 1 unit printer, juga buku bacaan.
rak bukunya juga sekalian. Jadi sudah lengkap. Jadi itu kita selalu sampaikan ke masyarakat melalui WA grup desa untuk silahkan manfaatkan fasilitas yang ada. Silahkan datang ke kantor desa, ke perpustakaan untuk belajar. Atas pencapaiannya berarti sudah banyak dan bisa dibilang sudah lengkap ya Pak di sini perpustakaannya. Untuk fasilitas lengkap, jadi tinggal nanti makanya target tahun berikutnya kita akan memperbanyak ke kegiatannya biar lebih mengembangkan ke masyarakat. Tahun 2019 relatif kita banyak kegiatan, tapi 2020 ini dengan kondisi keuangan desa, apalagi ada bencana virus ini, jadi anggaran banyak teralihkan ke kegiatan lain. Jadi perpustakaannya bukan terbengkalai, cuman kita tunda kegiatannya. Pertanyaan terakhirnya Pak, apa harapan Bapak kedepannya untuk perpustakaan ini? Kalau dari kita, harapannya masyarakat itu bisa memanfaatkan secara maksimal perpustakaan ini untuk sebagai media belajar, kan? Anak-anak sekolah bisa datang ke sini, bisa belajar, bisa mau belajar komputernya, buku-bukunya lengkap, pertanian, peternakan ada, untuk ibu-ibu PKK, masak-masak ada, untuk kesehatan ada. Ini kita untuk perpustakaan hampir tiap minggu kan ada ibu-ibu ini posyandu, kader posyandu itu kita adakan senam ya, Jumat pagi itu kita senam sama-sama di sini. Kita gunakan fasilitas perpustakaan dari smart TV-nya kan kita pakai. Sudah cukup ya Pak untuk bincang-bincang mengenai perpustakaannya. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Kalau begitu kita langsung saja ke perpustakaannya Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Permisi Bu. Silakan masuk. Dari mana? Kami dari kemahasiswaan Universitas Terbuka, Prodi PGSD. Oh iya Bu, sebelumnya perkenalkan saya Rotina Bikri sebagai sekretaris dan ini teman saya Rohani sebagai ketua. Dan yang satunya lagi teman saya Syarif Hidayatullah sebagai anggota. Oh ya Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ini? Nama saya Penti Andika Putri, saya staf perpustakaan. Ada pun yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, sudah berapa lama Kak Ibu menjabat di perpustakaan Tiga Serumpu ini? Lebih kurang setengah tahun. Baiklah Bu, ada pun yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, sudah berapa lama Kak Ibu menjabat di perpustakaan Tiga Serumpun ini? Saya menjabat di perpustakaan Tiga Serumpun ini lebih kurang 6 bulan. Yang kedua yang ingin saya tanyakan pada Ibu, apa saja sampai saat ini prestasi yang telah dicapai dalam masa jabatan Ibu Penti? Sebuah penghargaan yang cukup kami banggakan berupa bantuan dari Perpustakaan Nasional, salah satunya keberhasilan sinergitas Perpustakaan Tiga Serumpun tentang pemberantasan praaksara dan peningkatan minat baca masyarakat. Apa saja kendala dan masalah yang dihadapi dalam masa perkembangan perpustakaan ini? Secara keseluruhan, pengunjung sudah cukup baik. Namun, sampai saat ini rendahnya minat baca masyarakat, turunnya tren partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan pada Ibu Penti, apa harapan Ibu Penti untuk perpustakaan ini untuk kedepannya? Harapan kami ke depannya, kami membutuhkan adanya kesinambungan sinergi dari peningkatan pemerintah daerah terhadap minat baca dan kepada orang tua dapat mengarahkan anak didik agar melakukan kegiatan positif sebagai bentuk mengurangi angka buta aksara di desa. Harapan kami ke depannya,
Perpustakaan Tiga Serumpun dapat menjadi ikon sendiri bagi Bengkulu Selatan. Terima kasih atas informasi terhadap kegiatan observasi ini dan selanjutnya akan menjadi masukan bagi kami sebagai bahan evaluasi observasi ini. Ya, saya Sarif Hidayatullah dari Kemahasiswaan Universitas Terbuka Parude PGSD. Dengan Bapak siapa? Boleh kalau saya tahu? Oh iya. Saya dengan Bapak Iwan dari sini. Selaku pustaka di sini, kebetulan lagi baca ya. Apakah boleh saya bertanya dengan Bapak? Oh boleh. Manfaat daripada adanya perpus ini untuk Bapak apa? Kalau dirasa untuk diri sendiri ya cukup banyak Pak. Ini sebagai salah satu akses bagi kami untuk menambah wawasan, mengurangi angka buta aksara di desa, yaitu salah satu anak-anak kan sering main-main di sini. Ya. Tidak hanya anak kecil, ada mahasiswa juga sering. Cukup banyak manfaatnya. Masalah dan hambatan apa saja yang Bapak hadapi untuk mengakses kegiatan membaca sampai saat ini? Kalau untuk hambatan tidak terlalu banyak sebetulnya, cuman hanya saja mungkin kondisi sekarang ya, masa COVID, masa pandemi ini, jadi ya masyarakat memang agak kurang berkumpul. Tetapi secara keseluruhan hambatan ini memang anak-anak ini waktu mungkin atau lain, atau bisa jadi memang minat baca kurang gitu. Jadi masih tren-trenan gitu ya kan. Dan untuk pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk kedepannya terhadap manfaat perpustakaan ini? Ya kami berharap ke depan perpustakaan ini lebih dikembangkan lagi. Jadi mungkin suasananya lebih santai gitu. Terima kasih. Waktunya Pak. Oke. Siap. Ya, silakan. Hasil dari kunjungan ke perpustakaan kita. Terima kasih banyak ya Pak. Tadi kami sudah diizinkan untuk melihat-lihat, mengobservasi bagaimana keadaan perpustakaan di sini. Kami melihat perpustakaannya sudah sangat bagus ya Pak. Juga kelengkapannya sudah sangat lengkap, kemudian rapi, nyaman juga untuk membaca di sana. Namun di sini setelah kami lakukan observasi, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami berikan masukan Pak kepada Bapak dan juga perpustakaan ini agar lebih baik lagi. Setelah observasi tadi, kami melihat bahwa di sana kurangnya pencahayaan Pak. Kalau siang ya memang terang, namun mungkin cuaca sedang buruk, mungkin di sana menyebabkan sedikit gelap untuk membaca Pak. Itu pertama ya, pencahayaannya. Kemudian mungkin juga ruangannya Pak yang masih mungkin karena masyarakat di sini memang suka membaca. Kalau ramai mungkin kalau ruangannya segitu saja akan berhimpit-himpitan Pak, mungkin kurang nyaman. Selanjutnya sudah cukup Pak menurut kami. Adakah lebih baiknya lagi mungkin tambahan untuk buku-buku, mungkin sumber-sumbernya lebih banyak lagi Pak. Itu saja yang hasil observasi kami tadi Pak. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Kita juga terima kasih atas masukannya. Memang kita sadar itu memang sudah jadi pemikiran kita dari pemerintah desa, dari kita dari komite perpustakaan untuk lebih memaksimalkan lagi perpustakaan, karena ini semuanya tergantung dan anggaran. Kita ada keterbatasan anggaran, juga memang ruangan. Nanti insya Allah kalau rencana awal itu akan ada sedikit perombakan di ruangannya itu.
Karena sebenarnya ruangan perpustakaan ini bukan di sini awalnya. Karena kita cari yang lebih luas lagi, kita masukkan ke sini. Meskipun nanti butuh ada perombakan-perombakan lain, seperti ada ventilasinya akan kita tambah, ada penambahan lampu. Memang itu sudah kita pikirkan. Cuman tahun ini kita belum bisa bergerak karena kondisi anggaran kita yang memang, ya kita tahu sendiri dengan kondisi bencana nasional ini. Selanjutnya ya kalau ada waktu mungkin dari adik-adik mahasiswa ke depan bisa bantu kami Insya Allah, untuk Pak. meningkatkan minat baca masyarakat, Ya. mengadakan acara di sini dan mengundang adik-adik, anak-anak SD, SMP, SD. Mungkin mengadakan, nanti bisa kita kerjasama dengan perpustakaan, dengan desa, mungkin mengadakan lomba mewarnai anak-anak atau lomba cerdas cermat. Iya. Kita butuh dukungan kayak gitu, butuh kolaborasi dengan beberapa lembaga instansi kayak gitu. Mungkin itu sih. Observasi kelompok 8. Sukses!